Kami dari kelompok kelima nih, dari pelajaran sejarah, ingin mempresentasikan materi mengenai perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pemerintahan Jepang. Nah, tapi sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Bonifacius Davin dari kelas 11 4 absen 3. Saya Kadek Teko Prananda Kusuma dari kelas 11 4 absen 15. Saya Johannes Duin dari kelas 11 4 absen 11. Saya Jonathan Diandra dari kelas 11 4 absen 12. Saya Niklas Pandya Pratama dari 11 4 nomor absen 25. Nah, teman-teman ini pasti udah pada penasaran nih gimana sih materinya, apa aja sih materinya. Yuk, sekarang kita bahas. Cek. Lalu yang pertama ada perjuangan kooperatif. Perlawanan dengan strategi kooperatif muncul disebabkan karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Maka dari itu, banyak tokoh nasional yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam lembaga-lembaga yang dibentuk Jepang untuk mencapai kemerdekaan. Adapun bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan strategi kooperatif dilakukan melalui organisasi berikut, yaitu yang pertama ada Putra atau Pusat Tenaga Kerja yang berdiri pada tanggal 16 April 1943 di bawah pendudukan Jepang. Organisasi Jawa Hokokai bertujuan untuk membangun kembali Indonesia pasca kejatuhan imperialis Belanda dan untuk mendukung upaya perang Jepang dengan menggerakkan potensi masyarakat. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti R. Soekarno, Moe Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur. Organisasi ini berupaya menyatukan masyarakat dalam perjuangan. Namun pada tahun 1944, organisasi ini dibubarkan karena fokus masyarakat lebih condong ke arah kemerdekaan daripada mendukung perang Jepang, sehingga digantikan oleh Jawa Hokokai. Selanjutnya adalah Organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Januari tahun 1944 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mengumpulkan tenaga rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak untuk pelumas Jepang sesuai semangat Hokushin. Pusat dipimpin oleh Gunseikan, daerah oleh Suchokan hingga Kucho. Dasar kegiatan dari organisasi ini adalah untuk pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan tindakan yang nyata. Anggota dari organisasi ini adalah pemuda yang minimal berusia 14 tahun dan dibagi sesuai bidang, yaitu bidang Kyoiku Hokokai atau guru, Isi Hokokai atau dokter, Fujinkai atau wanita, Keimin Bunkashidoso atau kebudayaan, Boe Enggokai atau pembantu prajurit peta dan Haiho. Organisasi selanjutnya adalah Majelis Islam Al-A Indonesia atau MIAI, dan juga organisasi Masyumi. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mempererat hubungan antar organisasi Islam di Indonesia dan luar negeri, serta menyatukan suara untuk membela Islam. Organisasi ini juga didirikan pada tanggal 21 September tahun 1937 di Surabaya oleh KH Mas Mansur. Pemimpin dari organisasi ini adalah KH Mas Mansur dan juga Wondo Amiseno. Dan alasannya dibubarkannya organisasi ini adalah karena organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah militer Jepang karena kegiatannya yang terbatas dan kurang memuaskan, sehingga digantikan oleh organisasi Masyumi pada Oktober 1943 dengan kepemimpinan KH Hashim Asy'ari, dan juga penasihatnya adalah Gunseikan. Oke, organisasi yang selanjutnya adalah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Berdiri pada tanggal 29 April 1945 dengan pemimpin yaitu Rajiman Wityo Diningrat, dengan wakilnya adalah Ichi Bangse dan juga RP Suroso. Tugasnya dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, serta hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sebagai berikut. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara atau Pancasila.
Terdapat beberapa tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo yang menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara atau Pancasila. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, membahas tentang rancangan UUD Indonesia. Karena telah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan lalu diganti oleh PPKI. Organisasi selanjutnya adalah PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI. Pemimpin organisasi ini adalah Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan 3 kali sidang sebagai berikut. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan beberapa tugas yaitu mengesahkan UUD 1945, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 melakukan tugasnya yaitu membentuk pemerintah daerah yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, serta membentuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sidang yang terakhir yaitu sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Melakukan tugasnya yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, membentuk Partai Nasional Indonesia, serta membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, di sini ada Chow Sang-in atau disebut Badan Penasehat Pusat. Berdiri pada 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Hideki Tojo. Tugasnya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah militer Jepang, serta mengajukan pendapat yang tidak ada akibatnya bila tidak dilaksanakan oleh pemerintah militer Jepang, dipimpin oleh Ir Soekarno. Karena Jepang dibom dan kalah dengan sekutu, Jepang pun membuat PPKI dan Chow Sang-in ini berubah nama menjadi Gedung Garuda. Nah, selanjutnya itu perjuangan melalui gerakan bawah tanah, yaitu terdapat 4 kelompok, yaitu Sukarni menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkap kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Sukarni mendirikan asrama politik Angkatan Baru Indonesia untuk menyamarkan gerakannya. Kelompok Sukarni ini terdiri dari Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Maruto Nitimiharjo. Nah, yang kedua Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo, yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang. Ahmad Subarjo merupakan Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Perhubungan Angkatan Laut. Sambil melakukan tugasnya, ia berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang untuk mendirikan asrama Indonesia Merdeka. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada kelompok Sultan Syahrir. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Sultan Syahrir bersama dengan tokoh nasionalis lainnya seperti Soekarno dan Muhammad Hatta aktif terlibat dalam pembentukan Gerakan Pemuda Indonesia atau disebut GPI, serta organisasi perlawanan lainnya dengan tujuan utama melawan penjajah Jepang dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan berbagai strategi seperti kampanye politik, rahasia, penyiaran propaganda, dan pendidikan untuk membangun semangat perlawanan dan mempersiapkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Sultan Syahrir dan rekan-rekannya mengambil langkah untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, mengukuhkan hasil perjuangan panjang mereka selama masa pendudukan. Nah,
Yang terakhir ini adalah kelompok pemuda. Pada masa Jepang, kelompok pemuda sangat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Jepang. Mereka diberikan tawaran propaganda melalui kursus-kursus yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Di Jepang terdapat dua kelompok pemuda yang aktif berjuang, yaitu pemuda terhimpun dalam asrama Ika Daikagu dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Pemusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia. Kelompok pelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Perjuangan yang dilakukan oleh kelompok pemuda antara lain adalah penyiaran propaganda, operasi sabotase, penyelundupan senjata, dan logistik, serta penyusupan dan mata-mata. Nah, selanjutnya itu ada perlawanan bersenjata. Apa itu perlawanan bersenjata? Perlawanan Desa Sukmana di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini diawali oleh adanya penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukmana Singaparna pimpinan K.H. Zainal Mustafa untuk melakukan Shiei Kerai, yaitu memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah bendera Jepang dan yang berlambangkan matahari terbit. Bangsa Jepang memiliki kepercayaan bahwa kaisar mereka adalah putra dewa matahari yang mereka sebut sebagai Amaterasu Omikami. Bendera Hinomaru mempunyai lambang matahari yang harus dihormati siapa saja. Yang menolak melakukan dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Dan karena itu tentara Jepang tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat bagi yang melanggar. Kewajiban Sekerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Selain karena alasan itu, penderitaan rakyat akibat kerja paksa atau romusya mendorong Ki Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan. Pada tanggal 25 Februari 1944, Ki Haji Zainal Mustafa memimpin para santri untuk melakukan perlawanan. Namun karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini ditumpas Jepang. Banyak pengikut Zainal Mustafa tewas. Ki Haji Zainal Mustafa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 1944. Ia bersama para pengikutnya dan yang tertangkap dijatuhi hukuman mati. Perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi pada bulan April 1944. Disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusya yang telah diakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan ke Karangampel. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat yang tinggal di Cidemper dan Loh Bener karena bersifat spontan. Perlawanan ini mudah dihentikan oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh guru ngaji atau Tengku Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942 di Cot Pleing melawan tindakan sewenang dan perundungan dari penduduk Jepang. Hasil ada 90 tentara Jepang yang tewas dan 3.000 rakyat Cot Pleing yang meninggal. Kejadian perlawanan anggota Gyuguin atau Tengku Hamid. Hasilnya ia menyerah karena Jepang mengancam keluarga Tengku Hamid. Yang terakhir ada perlawanan Peta di Blitar.
Pembela Tanah Air atau disebut juga PETA, organisasi militer pembentukan Jepang untuk melawan Romusha. Heiho, pengumpulan padi yang dianggap tidak manusiawi. Perlawanan yang dimulai di Kota Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan komandan peleton bernama Supriyadi. Nah, itu tadi dia materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan materi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah.